Pernah lihat daerah penuh bukit kapur, gua misterius, sungai hilang timbul tapi tetap jadi rumah ribuan orang? Selamat datang di laboratorium alam raksasa bernama Gunung Kidul. Tenang, ini bukan film alien. Ini kisah nyata. Dibentuk jutaan tahun, pakai resep laut purba, tekanan bumi, dan waktu super sabar. Secara geografi, wilayah ini terkenal dengan bentang alam karst, yaitu daerah batu kapur yang terlarut air. Hasilnya, bukit keriting, gua dalam, dan permukaan bergelombang unik. Karst itu ibarat kue bolu yang kemasukan air terus-menerus. Lama-lama berlubang, berpori, dan punya lorong. Bedanya, ini bolu batu, keras dan umurnya jutaan tahun. Permukaan terlihat kering, tapi di bawah tanah justru ada sistem sungai tersembunyi. Itulah sebabnya banyak sungai di sini muncul lalu hilang. Bukan sulap, tapi masuk ke rekahan kapur, lanjut perjalanan lewat terowongan alami bawah bumi. Wilayahnya didominasi perbukitan, bukan gunung api tinggi. Nama gunung di sini lebih ke bukit kapur berombak yang jumlahnya ratusan. Tanahnya tipis dan berbatu. Cocoknya bukan sawah luas, tapi ladang adaptif. Alamnya bikin manusia harus kreatif dari dulu sampai sekarang. Curah hujan ada, tapi air cepat meresap ke bawah. Jadi permukaan sering tampak kering, padahal bawah tanahnya seperti gudang air rahasia. Banyak gua horizontal dan vertikal terbentuk alami. Bentuk lahan karst ini disebut bentang alam exokarst di permukaan dan endokarst di bawah tanah. Pola bukitnya acak, tapi berulang. Secara geografi disebut kerucut karst. Dari atas tampak seperti telur-telur batu raksasa ditanam rapi oleh raksasa geologi. Akses air dulu sulit, maka permukiman tumbuh dekat sumber air dan gua. Geografi ikut menentukan pola hidup manusia setempat sejak lama. Garis pantai selatan berbatasan langsung dengan samudra. Tebing kapur bertemu ombak kuat, menciptakan pantai dramatis dengan relief tajam. Banyak pantai tersembunyi di balik bukit karst. Dari atas tidak terlihat, tapi di bawah ada pasir dan teluk kecil seperti halaman privat alam. Jadi secara geografi, daerah ini adalah paket lengkap. Karst, gua, sungai bawah tanah, pantai tebing, dan perbukitan padat. Satu wilayah, banyak karakter. Kombinasi bentuk lahan ini bukan kebetulan. Ini hasil proses panjang yang nanti kita bongkar lewat kacamata geologi. Kita turun ke jutaan tahun lalu saat wilayah ini belum jadi daratan, tapi masih bagian dari dasar laut purba. Secara geologi, batu kapur di sini berasal dari endapan organisme laut. Karang dan cangkang kecil yang menumpuk, mengeras, lalu terangkat. Dari laut jadi darat. Bayangkan lantai laut penuh makhluk bercangkang, saat mereka mati, rangkanya mengendap. Jutaan tahun kemudian, jadi batu kapur super tebal. Lempeng tektonik bergerak pelan tapi kuat. Tekanan ini mengangkat dasar laut ke atas. Seperti karpet didorong dari bawah sampai menggelembung. Retakan muncul di batuan kapur. Retakan ini penting, karena jadi jalur masuk air, awal mula terbentuknya gua dan sungai bawah tanah. Air hujan membawa sedikit asam alami. Saat menyentuh kapur, terjadi pelarutan kimia. Sedikit demi sedikit, batu larut, lorong terbentuk. Proses ini disebut pelapukan kimia. Lambat sekali, tidak dramatis tapi konsisten. Alam jagonya kerja lembur tanpa libur. Dari retakan kecil jadi celah, lalu gua besar. Semua dimulai dari tetesan air yang sabar. Ya,
tetesan, bukan palu godam. Stalaktit dan stalagmit terbentuk dari tetesan mineral. Tumbuhnya super lambat, beberapa milimeter per puluhan tahun. Struktur batuan kapur berlapis menunjukkan sejarah pengendapan. Setiap lapisan adalah halaman buku geologi yang bisa dibaca ilmuwan. Zona karst ini bagian dari rangkaian karst besar di selatan Jawa. Artinya prosesnya regional, bukan kejadian lokal kecil. Beberapa gua terhubung membentuk sistem panjang. Ada yang kilometeran, seperti jaringan metro tapi versi air dan gelap. Runtuhan atap gua kadang membentuk dolina, yaitu cekungan di permukaan. Dari atas tampak seperti mangkuk raksasa alami. Material kapur relatif rapuh dibanding batu beku. Itu sebabnya bentuk lahannya cacang, berlubang, dan cepat berubah oleh air. Semua proses geologi ini terjadi tanpa suara keras. Tidak selalu letusan, seringnya reaksi kimia sunyi yang bekerja sangat lama. Jadi dari sisi geologi, wilayah ini adalah bekas laut yang terangkat, retak, lalu dipahat air menjadi labirin karst raksasa. Secara sains, kunci utama reaksi kalsium karbonat dengan air berasam lemah. Reaksi kecil, dampak besar kalau waktunya jutaan tahun. Fisika gravitasi membantu air turun melalui rekahan batu. Tekanan fluida di celah batu mempercepat aliran bawah tanah. Semakin besar jalur, semakin deras aliran membentuk lorong. Difusi dan reaksi kimia membuat dinding gua berubah bentuk. Permukaan jadi halus atau bergerigi tergantung aliran dan mineral. Energi kinetik air mengikis partikel lepas, mirip amplas cair yang bekerja ribuan tahun tanpa komplain. Suhu dan kelembaban stabil di dalam gua. Itu sebabnya gua sering jadi arsip alami kondisi iklim masa lalu. Tetesan air membawa ion mineral. Saat menguap, mineral tertinggal, membentuk ornamen gua. Fisika penguapan ikut berperan. Porositas batu menentukan seberapa cepat air meresap. Kapur punya pori dan rekahan, jadi sistemnya sangat permeabel. Resonansi suara di gua berbeda. Gelombang bunyi memantul unik. Secara fisika, ini ruang akustik alami. Aliran turbulen dan laminer muncul di sungai bawah tanah. Dua gaya aliran, dua pola ukiran batu. Sains membantu memetakan gua dengan laser dan sensor. Jadi penjelajahan modern tidak cuma bawa senter. Analisis isotop ada mineral gua bisa memberi petunjuk umur dan kondisi pembentukannya. Batu bisa jadi jam waktu. Model komputer memprediksi pertumbuhan karst. Fisika dan matematika ikut jadi detektif bentuk lahan. Jadi bukan sihir. Semua bisa dijelaskan lewat reaksi kimia, hukum fisika, dan observasi ilmiah berulang. Ilmu membuat kita kagum dengan cara yang lebih dalam. Ternyata keajaiban alam punya rumus. Manusia sudah lama tinggal di kawasan karst ini. Gua jadi tempat berlindung sejak masa prasejarah. Temuan artefak menunjukkan aktivitas berburu dan meramu di area gua dan lembah. Alam karst jadi rumah awal. Adaptasi penting, mengelola air. Warga membuat penampungan dan sumur khusus karena sungai permukaan jarang. Pertanian berkembang dengan teknik sesuai tanah tipis. Kreativitas lahir dari keterbatasan geografi. Jalur perdagangan lokal melewati lembah dan celah bukit. Bentang alam mengarahkan rute perjalanan. Banyak cerita lokal lahir dari gua dan bukit. Dari tempat sakral sampai lokasi legenda. Penelitian modern mulai intens saat eksplorasi karst meningkat. Pemetaan ilmiah membuka pemahaman baru. Di sini pariwisata berkembang karena keunikan bentang alam. Dari gua, pantai, sampai Bukit Pandang. Sejarah manusia dan geologi bertemu di sini. Alam membentuk panggung, manusia menulis cerita. Tanpa proses jutaan tahun, tidak ada lanskap unik, tidak ada sejarah lokal seperti sekarang. Banyak sungai bawah tanah lebih panjang dari sungai permukaan sekitarnya.
versi underground lebih aktif. Beberapa gua punya ornamen kristal yang tumbuh sangat lambat, tapi sangat detail. Air bisa hilang di satu titik, muncul jauh di tempat lain. Sistemnya seperti pipa alami raksasa. Bentang karst termasuk ekosistem sensitif. Salah kelola, rusaknya lama pulih. Karst adalah arsip geologi, hidrologi, dan iklim sekaligus. Satu paket data alami. Jadi, asal-usul wilayah ini bukan misteri, tapi hasil geografi, geologi, fisika, dan waktu panjang bekerja bersama. Dari laut purba jadi bukit kapur, dari tetesan air jadi gua raksasa. Detail kecil, hasil besar. Alam itu pelan, tapi pasti, dan selalu lebih kreatif dari imajinasi kita. Kalau kamu suka cerita sains serius tapi santai begini, masih banyak kisah bumi yang siap kita bongkar. Klik subscribe, nyalakan notifikasi, dan ikut menjelajah cerita ilmiah versi Clay berikutnya. Dijamin padat fakta, minim drama, maksimal wow!